Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu biasa ke-28. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimantono SJ. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Marilah kita nyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan diundang oleh bacaan-bacaan
Bacaan pertama dan kedua khususnya bagaimana Allah membersihkan mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan penyempurnaan, entah itu jiwa, entah itu badan karena sakit, entah itu juga hal-hal yang lain yang bersifat rohani yang dibutuhkan untuk bisa mengalami bahwa Allah sungguh mengasihi, bahwa Allah sungguh berbuat baik dalam hidupnya. Rasa syukur karena ada sesuatu yang telah terjadi dalam hidup ini menggerakkan kita untuk bisa menyadari bahwa Allah sungguh mencintai kita. Maka mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan pertama-tama mengakui akan hal-hal baik yang telah terjadi di dalam hidup kita. Tapi juga kita mengakui bahwa kita seringkali gagal dan juga tidak bisa mengikuti kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari dan jatuh dalam dosa. Kita mohon pengampunan dan belas kasih Allah agar pantas dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, kasihan kami. Tuhan, kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam kemuliaan Bapa. Marilah bersatu dalam doa. Intensi misa pada sore hari ini yang pertama mengucap syukur atas terkabulnya doa 3 kali salam Maria. Mengucap syukur pula untuk ulang tahun Teresia Wilda, syukur pula untuk Agustinus Vito Wijaya yang sudah diwisuda dan mendapatkan pekerjaan. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai Wilda dan Vito dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan. Kita juga diminta untuk mendoakan untuk kebahagiaan abadi Teresia Dewi Sujahni, Mama Katarina Farida, Mama Ci Menyan, dan Busar Tommy. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kesombongan, agar selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikan
keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini, Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena perwataan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus.
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah mengalami bahwa ada teman, saudara, atau kenalan yang begitu dekat dengan Anda, meminta bantuan, entah itu secara finansial, entah bantuan-bantuan yang lain. Lalu Anda berusaha untuk bisa memberikan yang paling baik, untuk bisa meringankan beban orang itu, saudara itu atau teman Anda. Lalu setelah dibantu, orang itu lupa mengucapkan terima kasih, atau bahkan malah menjelek-jelekkan Anda, bahkan malahan juga tidak ada rasa persaudaraan diungkapkan, seolah-olah sudah kewajiban kita, kewajiban Anda semua harus membantu, harus berbagi. Kalau Anda pernah mengalami, mudah untuk memahami apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus hari ini. Dia mengatakan, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Dari antara 10 orang yang dibantu, disembuhkan, menerima sesuatu yang Tuhan perbuat untuk mereka, yaitu disucikan, dibersihkan dari penyakit yang sangat mengerikan, karena penyakit kusta bukan hanya menghancurkan raganya, tapi juga menghancurkan relasinya dengan orang lain. Bukan hanya dengan manusia sesamanya, tapi juga dengan Tuhan. Orang yang kena kusta itu tidak boleh lagi tinggal di rumah atau di kampung di mana yang lain tinggal bersama. Dia harus dikucilkan. Dan dia tidak boleh juga beribadah, berdoa, bertemu dengan Tuhan di bait Allah atau di sinagoga. Jadi orang yang sakit kusta itu orang yang sama sekali tidak mempunyai kesempatan
untuk membangun hidupnya, membangun dirinya. Dari antara 10 yang dibantu disembuhkan Yesus, 1 orang asing. Dia datang. Mengapa? Ia datang kembali kepada Yesus. Pertama-tama dikatakan ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Melihat, menyadari dirinya sudah bersih dari penyakit kusta. Dia sadar ada sesuatu yang sudah Tuhan perbuat, yaitu perbuatan baik di dalam hidupnya. Suatu kesadaran inilah yang dia terima. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Maka muncullah suatu pengakuan. Ada sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Maka dia datang kembali untuk bersyukur. Bagaimana untuk bisa bersyukur seperti orang itu? Dia kembali kepada sumber kebaikan itu, yaitu Yesus. Nah, sadar ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya dan ini hanya dilakukan oleh Tuhan dan dia kembali ke sumber kebaikan itu dan bersyukur. Dikatakan juga lalu bersujud di kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Inilah yang menggerakkan orang tadi, orang asing, orang Samaria tadi, di mana dia memang tidak secara khusus mendapat berkat. Karena orang Samaria itu orang yang dibenci oleh orang Yahudi karena sudah bercampur dengan orang-orang kafir. Jadi keasliannya, kemurniannya sebagai pilihan Tuhan sudah ternodai oleh percampuran dengan orang kafir itu. Tapi dia yang pertama-tama mempunyai kesadaran. Dia yang setelah sadar kembali lagi kepada Tuhan. Dan di situ dia mengungkapkan syukurnya dengan kerendahan hati yang mendalam bersujud di kaki Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang menyebabkan Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah, bangunlah, hiduplah menurut kekuatan yang sudah kamu peroleh, dan pergilah, itu adalah utusan dari Yesus. Pergilah karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah membawa keselamatan itu dan nyatakanlah supaya yang lain juga mengalami perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita inginkan. Pertama-tama kita berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Bagaimana untuk bisa berjumpa? Kita mohon rahmat agar punya kesadaran seperti orang asing itu, orang Samaria, bahwa ada sesuatu dalam hidup kita, kebaikan Allah yang boleh kita alami, dan kebaikan itu tidak ada lain dan tidak bukan bersumber dari Sang Penyelamat, Sang Pencipta kita, yaitu Allah. Hanya mungkin kita mempunyai hati yang bersyukur kalau kita kembali kepada sumber kebaikan itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita
dapat mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan, dan kekuatan. Marilah kita mohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas kasana kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah. Bagi angkatan yang akan datang, marilah kita mohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua dan mendorong kita untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah kita mohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan memampukan kita untuk mewariskannya kepada anak cucu. Marilah kita mohon. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun dapat memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai citra-Mu serta citra Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah. Layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan-Mu kami hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya Teresia Dewi Sujahni, Katarina Farida, J. Meiniang, Bushar Tommy. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyanyikan doa-doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Dimuliakanlah nama jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami bebaskanlah kami
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan, bagimu damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Percaya
Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendoakan doa tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Rahim, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Dalam Roh Kudus-Mu, Engkau memperkenankan kami memanggil-Mu Aba ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terpujilah Engkau Allah dan Bapa kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami ingin menghidupi ajaran kasih Yesus. Saudara kami. Kami bertekad hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, saling menghormati dan menghargai, mereta setiap sikap diskriminatif dan sektarian. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk bertabiat baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan perziarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga kami bersama hidup sejahtera penuh sukacita. Tidak ada lagi orang yang merasa asing atau merasa terasingkan dalam komunitas kami. Tidak ada orang yang anak-anak tertebus. Tiada. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rejeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima dari-Mu, sehingga kami pun senantiasa memuji-Mu dan bersyukur kepada-Mu, sampai akhirnya kami kembali kepada-Mu dalam keabadian, dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Warta Gereja, 11 Oktober 2025. 1. Pembaptisan bayi dan anak-anak. Dilaksanakan pada Minggu 19 Oktober 2025 pukul 11 sampai selesai, bertempat di Gereja Katolik Hati Kudus. Usia peserta balita sampai 9 tahun. Pendaftaran Senin sampai Minggu pukul 9 sampai dengan 12 di sekretariat. Pertemuan orang tua dan wali baptis Kamis 16 Oktober 2025 pukul 19 sampai 20. Mohon formulir pendaftaran segera dikumpulkan di sekretariat. 2. Pendaftaran komuni pertama dan katekumen. Telah dibuka pendaftaran bagi komuni pertama dan katekumen anak dan dewasa. Formulir dan persyaratan dapat diambil di sekretariat paroki pada jam kerja. Batas pendaftaran 16 Desember 2025. 3. Minggu Misi ke-99 dan Rosario Misioner. Karya Misi Kepausan Indonesia, Keuskupan Agung Palembang, mengundang seluruh misdinar dan remaja Katolik kelas 6 SD sampai dengan kelas 3 SMA untuk berpartisipasi. Pada Sabtu, 18 Oktober 2025, pukul 16 sampai selesai, bertempat di Via Crucis Sukomoro. Acara Perayaan Ekaristi dan Rosario Misioner. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja
atau menghubungi Suster Yosepin HK. Mohon dukungan dan motivasi dari para orang tua agar anak-anak ikut serta. 4. Peringatan arwah semua orang beriman. Akan diadakan novena arwah dari 2 sampai 10 November 2025, diawali dengan doa koronka pukul 17.30. Dilanjutkan perayaan Ekaristi. Umat dapat menuliskan nama sanak keluarga yang telah meninggal dalam album kenangan di gereja paling lambat 31 Oktober 2025. Keluarga juga dapat mengirimkan file foto almarhum untuk ditayangkan di Videotron selama novena. 5. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus, silahkan mengambil bantuan pada Minggu 12 Oktober 2025 pukul 9 sampai 11. 6. Laporan kolekte Minggu 5 Oktober 2025. Kolekte pertama sejumlah Rp194.000. Kolekte kedua sejumlah Rp17.433.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Tuhan memberkati. Tak lupa mengaturkan terima kasih juga untuk para petugas liturgi pada malam hari ini, Rodiakon, pemazmur, lektor, tim multimedia kita, Miss Dinar, juga petugas tata laksana, serta yang tim hias gereja, tak lupa kor kita dengan dirigen serta organisnya. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada